apa ya, saya tahu ya anak udah sakit, karena yang tahu sakit kan yang tahu. Jadi saya tuh nggak mau menambah bebannya satu itu, dan kemudian kalau nanya juga kayaknya sensitif ya, jadi lebih baik dia yang cerita sama saya sebenarnya gitu. Kalau dia cerita ya saya akan nanya memang dasarnya apa, kenapa, dan apa yang sudah kamu jalankan, pasti saya akan tanya sebagai sahabat. Tapi karena dia tidak pernah bicara ya sudah, saya juga tidak mau memulai bicara karena saya takutnya ya gimana ya, orang lagi sakit takutnya tambah pressure ya, tambah tertekan ya dengan pertanyaan syahadat ada orangnya, ada saya bisa panggil kok. Itu kapan? Oh, sebelum saya bawa teman. Paling nggak kalau dibilang bilang nggak tahu padahal kan kalau masalah penyakit sangat cerita bahwa kayak gitu. Sebenarnya soal penyakit itu kan waktu tahu terakhir itu banyak itu kan. Nomor ini sakit pasti bayangnya ini mbak yang ini termasuk orang yang juga nggak terlihat kayak tertutup juga nggak sebenarnya dalam hal-hal tertentu. Yana tuh kadang-kadang ada dua-duanya. Kadang-kadang saya tahu semua sampai detail. Nah, tapi kalau pada saat dia tertutup, ada yang dia tutupin, dia segan. Mungkin dia segan sama saya. Tapi saya tahu yang ditutupin itu saya tahu, tapi kadang-kadang saya pura-pura nggak tahu. Saya pura-pura nggak tahu, tapi saya tahu gitu kenapa dia tutupin, kenapa dia selalu ya seperti waktu di rumah sakit aja ada cerita lah yang saya nggak bisa jelaskan ya. Maksudnya saya mengerti itu pasti ada ritual yang menghalangi saya untuk datang. Tapi saya orangnya juga, saya udah bisa baca limitnya ada apa nih. Jadi saya datang dan ada yang mendoakan. Tapi dia bilang yang mendoakan saya banyak, agama apapun. Dia ngomong sama saya, oh ya udah, yang berdoa maksudnya baik. Kamu dengerin aja. Berarti memang saat waktu masih di rumah sakit juga sempat ada yang mendoakan dengan agama Kristen. Ada yang mendoakan. Pada saat itu saya mau datang ke Yana, jangan dulu, saya mau ke bawah, ada pemeriksaan. Tapi saya ada ya bisa baca sesuatu, jadi saya tetap datang. Biarin aja, kamu periksa di bawah, saya tunggu di atas. Oh, ditutupin malah sama Mbak Yana. Mungkin ya, mungkin, tapi akhirnya saya naik ke atas, tetap saya. Berarti dalam arti kata, walaupun sebagai sahabat sering cerita curhat itu, ada juga hal tertentu yang memang ditutupin kayak gitu yang Mbak lihat. Ada yang seperti ini mungkin dia tutupi karena segan dalam arti kata takut terjadi sesuatu, takut dalam tanda kutip terjadi sesuatu yang nggak enak antara saya sama dia, karena hubungan saya kan dekat, pasti kan saya akan argue ya, pasti argue. Kenapa? Pasti banyak pertanyaan. Mungkin dia nggak mau pusing dengan pertanyaan saya, mungkin pasti akan saya bertubi-tubi kan sama dia. Pasti apa kenapa, apa pasti kan pertanyaan itu dia udah tahu banget, pasti saya akan. Jadi lebih baik menghindar kali ya demi kebaikan. Tapi ketika melihat ada yang mendoakan dengan agama lain, seperti apa Mbak Lingga melihatnya waktu itu? Kaget nggak atau sempat menanyakan atau enggak sama sekali pura-pura nggak tahu? Ya kaget lah, tapi masa saya tanyain lagi sementara dia lagi terpapar kan? Itu lagi sebenarnya saya sempat mau menanyakan sama teman saya juga, tapi akhirnya nggak keluar. Kita udah siap-siap di bawah, kita tanyain yuk, karena ya ketemu yang mendoakan itu, jadi kita tanya yuk. Tapi pada saat itu nggak tahu kenapa tiba-tiba dari mulut kita berdua nggak keluar, tapi turun ke bawah tadi nggak bisa gitu, nggak tega, karena ya namanya orang sakit juga kita nggak tega kasihan nanyanya gitu. Kemudian itu kan personal ya sebenarnya hubungan dia sama dia. Jadi
masih sensitif sekali gitu loh. Saya juga merasa sensitif, agama itu sensitif, tapi ya saya juga kalau misalnya apa juga menghargai pilihannya, kalau emang itu benar-benar pilihannya dan dijalankan dengan benar ya, dijalankan benar-benar dijalankan. Sebagai sahabat terakhir jadi saya terakhir kali ketemu dengan Ibu Sultana maksudnya kapan? Ya setelah pemakaman, tapi saya tempat ngobrol di telepon kemarin sama beliau yang menjelaskan mengenai donasi itu, porsi itu, jadi saya klarifikasikan karena sangat tidak enak ya didengarnya gitu. Selain sangat tidak enak itu namanya fitnah juga ya jatuhnya. Kasihan kan Pak, kasihan driver. Jadi kemarin itu saya cepat-cepat klarifikasi karena papanya bilang, nah Lina tolonglah diklarifikasi. Jadi saya sebelum ketemu media, saya telepon ibunya menerangkan. Akhirnya kan saya habis ada omongan di pemakaman itu, saya kan ada di sampingnya waktu dikumpulkan media bahwa ini loh ada kabar burung bahwa kotak donasi itu dibongkar orang. Tapi saya kan nggak bisa bicara karena saya belum tahu. Akhirnya setelah dari situ saya tanyakan drivernya karena memang hari pertama itu saya juga menyerahkan sama dia tolong jagain. Tapi saya memang memungut uangnya barengan sama dia kasih ibunya. Itu hari pertama tidak ada masalah. Yang hari kedua itu baru kan ada yang merumorkan, yang memfitnah bahwa ada gini-gini. Memang itu sudah dibongkar. Tapi yang menyuruh itu ada di sini orangnya nyuruh kan udah mau dimandikan, jadi mendingan dibongkar aja deh, udah nggak ada ini juga gitu, duitnya disimpan. Ternyata mungkin karena hari pertama itu sudah banyak sumbangan, hari kedua orang yang datang mungkin itu lagi, jadi udah nggak ada sumbangannya ada tinggal cuman 150. Cuman pas dibongkar itu ada saksi 4 orang sih ada di sana gitu, ada 2 orang yang menyuruh, drivernya yang mengambil, uangnya dikasihkan karena dia nggak mau pegang, akhirnya uangnya dipegang sama Bang Iwan. Bang Iwan ini dari model agensi lama yang dulu mengeluarkan Diana, jadi udah Bang Iwan aja yang pegang. Drivernya mau pergi, mau nganterin ambil uang ATM untuk bayar pemandiannya Yaman sama beli kain apaan kan. Jadi dipegang sama Bang Iwan. Habis itu Bang Iwan ini nggak pegang cash, tapi dia ketemu si driver yang udah 30 tahun kerja, mantan driver ibunya Yana, ya dikasih aja tuh uang 100.000 dikasih, terus 50.000 dia kasih ke penjaga makam, yang 2.000 tuh masih ada di dia tuh. Nah saya udah jelaskan ke ibunya bilang saya sih nggak ada masalah enggak, tapi kemarin ini ada yang merumuskan sih gitu tapi dia di cup gitu, akhirnya si tante yang sempat mengumpulkannya itu bicara juga sama saya, ya udah alhamdulillah kalau sudah ada titik terangnya. Berarti terakhir komunikasi kemarin ya? Ya, tapi itu Mbak, ini banget. Di hari ketiga mungkin ditinggal sama Mbak Yana. Sebagai sahabat masih suka kebayang atau kebawa mimpi atau didatangi mimpi atau seperti apa? Kebayang terus. Jadi saya aja baru tidur itu kemarin kan. Jadi tanggal 31. Hampir memasuki hari kelima ya saya nggak tidur. Karena saya baru tidur kemarin sampai dari jam 2:30 sampai jam 1:30. Lumayan berapa jam. Saya kepikiran terus, kepikiran macam-macam lah, kepikiran yang namanya pernah dekat sama. Kemudian saya Firda itu tiap hari selalu bersama. Semenjak kematian Ella itu kita bertemu, jadi habis pemakaman itu kita ketemu lagi sampai pagi, kita ngobrol, kita cerita soal Yana dulu, kenangan, ketawa-tawa, sama Oli juga supirnya kita ajak juga karena dia juga baru bukan sebenarnya jadi apa-apa gitu, jadi
Ya udah kita berpagi aja berpagi kita ngopi sampai kafenya tutup. Ya senang aja. Maksudnya daripada kita pulang, kita bilang kita kalau pulang kita bengong, kita mikirin nggak bisa tidur juga. Yuk kita sama-sama. Akhirnya kita sama-sama. Hari keduanya saya sama Ayu Azari lagi. Kemarin saya sama Ayu Azari lagi biasanya pas. Jadi tiap hari yang diomongin ya teman kita itu aja. Sudah diomongkan soal pindah kalau dari Pak yang panjang berharap kalau bisa sih mungkin setahun lah ya. Iya. Gini, ibunya pada saat di makam saya datang langsung ketemu saya. Juga kalau tante mau pindahin makamnya Yana nggak di sini, tetap di kampung Padang, tapi tetap Islam Linda. Iya tante, sabar ya tante, kita makamin dulu. Itu Yana belum dimakamin. Kita proses makam dulu, nanti kita bicara lagi. Maksud saya juga karena menurut Islam juga setahu saya malahan 2 tahun, karena saya waktu itu ada rencana memindahkan makam almarhum mama saya sempat tanya sama orang di pemakaman, itu 2 tahun katanya minimal gitu, tapi memang sampai saat ini memang saya belum pindahkan. Waktu itu waktu papa saya meninggal mama belum, baru mau hampir 2 tahun, katanya 2 tahun udah bisa. Cuman saya nggak tahu lebih lanjut, kalau ada yang bilang setahun saya nggak tahu, tapi nanti bisa lah, nanti saya yang bisa berkomunikasi yang menyampaikan dari pihak apa bagaimana pihak mana, mungkin saya juga yang jadi mediator lah. Baik Mbak Linda, berarti balik ke ketertutupan tadi saat Mbak Yana ini berbicara tertutup ke sahabatnya Mbak Linda. Mbak Linda sendiri paham lah istilahnya ya, sebagai teman mengerti lah yang punya seperti itu. Kalau soal agama, ya saya silahkan lagi balik ke sebenarnya. Tapi juga ya kalau dia menutupi ya mungkin dia menjaga aja, menjaga saya sama mungkin. Tapi saya nggak tahu apa ya, kenapa dia tertutup. Tapi memang ada beberapa hal kadang-kadang Yana ada menutupi sesuatu, ujung-ujungnya akhirnya saya tahu juga akhirnya dia buka lagi ke saya. Saya udah tahu, lu bohong, lu ini, dia tahu, akhirnya dia cerita. Tapi saya udah tahu karakternya dia. Gitu. Kalau diterbuka tuh banget, kalau ada sesuatu yang gimana dia tutupin gitu. Tapi saya tahu itu ini begini gitu. Tapi ujung-ujungnya udah ketahuan, buka, ya cerita. Udah tahu deh. Ini udah tahu. Sosoknya sosok Yana itu gini, Yana orangnya apa ya? Orangnya tuh nggak cengeng, nggak tahu nggak cengeng, apa nggak mau nunjukin nggak cengeng, ya? Kayaknya sih nggak mau nunjukin nggak cengeng menurut aku. Tapi mungkin juga, ya aku nggak tahu lah ya di rumah apa di kamar dia sendirian mungkin gimana. Tapi dia nunjukin kadang-kadang sok kuat. Jadi kadang-kadang dia itu nggak pernah menangiskan air. Jadi aku bingung gitu, walaupun ada yang mana dia tuh malah dia suka marah. Sering banget sih lu. Jadi aku bingung kenapa gitu. Kalau aku kan udah terenyuh, udah kasihan, udah jadi kayak cengeng kayak itu. Terus Yana itu kan orangnya keras kemauan juga. Kalau mau sesuatu harus ya boleh tahu, harus mau. Kita udah sampai mana, tiba-tiba dia pengen ke kota lain terus putar balik. Padahal kita udah nyampe mana, kayaknya nggak mungkin aja gitu loh, jam segini ke sana gitu. Tapi kudu harus itu ya. Nah ini saya mau ngomong kan teman saya tahu
Tapi saya udah dapat jawaban dari Ayu Azhari semalam. Aku bilang, ya tante mamanya Yana soalnya kabari anak-anak juga udah tapi nggak akan hadir. Ya saya nggak tahu ya, alasannya nggak tahu. Saya nggak nanya lebih lanjut. Ya mungkin apa karena nggak bisa atau karena di sana membuktikan kalau kan saya sering sekali video call, tapi kalau untuk perawatan muka dan pemutihan gigi nggak pernah cerita. Jadi ya saya nggak tahu, nggak pernah cerita sama sekali. Termasuk Mitanya nggak pernah cerita. Oh yang lain-lain saya ada pernah cerita. Saat video call itu membahas apa? Ngebahas digimanain treatmentnya hari ini ngapain, terus apa ya rasanya gimana gitu aja. Setelah pulang dari Jakarta, seperti bilang 80% dari sendiri tahunnya emang orang dia kan saya sering video call buat media, dia sendiri bilang aku udah sembuh 80% malah hampir 100% lagi ya dia ketawa. Itu buat media salah satu infotainment berapa kali ada dia bicara seperti itu. tahu nggak sih sedang ditutupin maksudnya mungkin semuanya dia hanya pura-pura saja gitu. Gini, karena kalau ngeliat fotonya dia emang lagi jalan kan, pindah dari tempat tidur duduk di sofa gitu. Jadi ya aku juga positive thinking aja, selalu positive thinking. Memang aku juga pernah bicara apa dia tidur akhirnya bicara sama pasien-pasien lain. Sip. Terima kasih. Apa? Saya Lingga Suri. Nyambung ya, Mbak? Iya. sambung ya. LINGGASUR. Iya.